Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Syekh. Saya nak tahu apakah pemerintah dan orang suruhannya sewenang-wenangnya boleh kenakan cukai ke atas orang bawahan? Apakah kedudukan mereka yang mengenakan cukai di hari pembalasan, dan bagaimana pula dengan mereka yang akur dengan tuntutan ini? Adakah akan menerima nasib yang sama dengan pengenaan cukai ini? Ayat pokok. Berapa ramai sunnah kita korbankan, kripat kita korbankan, donat kita korbankan dengan rokok. Korban sunnah sepatutnya canai roti ayat yang angkat dengan tangan kanan, tapi ternyata korban sunnah karena dengan rokok dengan tangan kanan, roti canai dan minum dengan tangan kiri, tak bebani pengorbanan yang kita lakukan. Entah ini buat pertanyaan apa sebenarnya? Cukai, karena cukai itulah kereta jadi mahal. Jadi bagaimana? Pertanyaan ini pernah ditanyakan sebelumnya dengan tidak mengaitkan kepada pemerintah, kepada kerajaan dan juga kepada sesiapa saja. Jawabannya hadis yang berbicara, Nabi kita bersabda dalam sebuah hadis, la yadkhulul jannata sahibu muqsin. Tidak akan masuk surga orang yang memungut biaya cukai. Maka dengan sesiapapun, baik dengan undang-undangnya, dengan aturannya, yang terbabit, yang terlibat, keterbabitan kita dalam bidang apa saja, positif dan negatif, kita akan mendapatkan habuan dan balasannya. Janji daripada Allah, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, juga faman ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun kebaikan yang kita laksanakan, akan Allah perlihatkan balasannya, dan sekecil apapun kejahatan yang kita lakukan, akan Allah perlihatkan pun juga balasannya nanti pada hari kiamat. Maka unsur-unsur yang positif, perkara-perkara baik, seperti apapun saham kita, seperti apapun andil kita, kita akan mendapatkan balasannya nanti di sisi Allah, dan tidak mustahil itu akan memberatkan timbangan kita dan menjadi asbab seseorang tersebut akan masuk ke dalam surga bighairi hisab. Begitu juga dengan yang negatif dan juga dengan yang sebaliknya. Sebab kenapa? Sebab itu membebankan, sebab itu memeras, sebab itu memerah keringat daripada orang ramai yang seketika dengan kita dibebani dengan biaya cukai apa saja. Jadi pada hadis yang diriwayatkan tadi itu, ulama mengatakan kalau pada saat kita akan melaksanakan ibadah haji, kalau pada waktu kita akan pergi ke Mekah, tapi kita tidak diberangkatkan dan tidak boleh lewat di lokasi, di kawasan tempat tersebut, kecuali setelah kita membayar cukai terlebih dahulu kepada pihak-pihak tertentu. Itu di dalam kitab-kitab fikih dibahas. Di antara daripada asbab yang menggugurkan kewajiban haji, kalau dalam perjalanan kita untuk melaksanakan ibadah haji akan dipungut cukai ke atas kita. Itu sebagaimana yang disebutkan di dalam kitab-kitab fikih. Jadi dengan bungkus atau dengan pemungutan biaya cukai, bukan hanya di sini, di mana-mana, ada di negara-negara Arab, dengan Arab Saudi sekalipun pemungutan biaya cukai itu ada. Hanya perbedaan antara negara dengan negara, persentasi dengan jumlah peratus dan saja yang berbeda. Ada yang hanya dalam 10%, 5%, 15%, seperti dengan biaya cukai kereta di Arab Saudi. Ada juga, bukan tidak ada langsung, ada, tapi yang diambil oleh kerajaan setakat dalam 15% saja. Kita mungkin kalau dengan kereta luar kadang-kadang sampai dalam 200%, sampai lebih daripada 100%. Pernah saya ceritakan, kita di sini dengan jenjang kemampuan kita, mulai kita beli kancil dulu, lepas kancil, alza, atau juga kalisa, selepas kalisa baru alza, selepas alza mungkin baru kita beli kereta jepun. Orang Arab Saudi jarang-jarang mau beli kereta kita yang walaupun ditawarkan dengan harga murah, mereka langsung beli Camry. Kenapa? Sebab Camry kalau di sini harganya 160-an, di Indonesia kira-kira dalam 560 juta, di Saudi harganya 80.000 saja, kira-kira dalam 70.000 RM. Beda banyak harganya dengan di negara kita.
Kalau kita ada duit 70.000, setakat beli Alza saja, untung 1.000. Sebab Alza harganya 69.000. Itu karena biaya cukai. Jadi makna daripada tidak masuk surga, jadi kata ulama, tidak akan masuk surga bersama kumpulan yang awal masuk, bersama kumpulan yang bighairi hisab. Akan disoal siasat diinterogasi oleh para malaikat. Kenapa 1.001 pertanyaan. Kalau tidak dapat menjelaskan sejelas-jelasnya, kemana dan untuk apa pemungutan biaya cukai daripada rakyat tadi itu. Selepas disoal siasat, kalau tidak mampu untuk memberikan jawaban yang sebenarnya, kalau tidak ada alasan yang mustahak, maka akan ditransitkan terlebih dahulu dalam beberapa tahun, yang walaupun modal yang dimiliki oleh orang tadi itu, yang pada penghujungnya nanti akan membawanya ke dalam surga. 5 menit. Ada sini sebelah yang tak pakai mic? Ji, tak ada. Sila. Soalan tentang nikah di usia muda. Bagus. Soal nikah di usia muda sangat-sangat digalakkan, supaya belum lagi tua kita sudah ada bodyguard, anak-anak kita sudah besar. Berbanding kalau kita kawin pada masa usia 40, pada masa usia 35. Kalau kita kawin pada masa usia 40, Allah takdir kita dapat anak yang pertama pada tahun 41, pada usia 41. Anak kita berusia 15 tahun sudah boleh atau baru menyelesaikan sekolah ronda atau juga dengan SPM. 15 tahun kita ada batuk-batuk ada. Kenapa? Sebab kita sudah usia 55. Tapi kalau kita kawin awal, banyak benda yang teratasi. Pikiran kepada yang lain jenis itu insya Allah tidak terlalu jadi masalah. Kalau kita sekarang buka laptop, ingat dia, makan ingat dia, minum ingat dia, pakaian ingat dia, selalu saja itu jadi cabaran. Tapi kalau kita sudah salurkan keinginan kita secara halal, paling tidak sembahyang boleh khusyuk, pikiran boleh tenang. Kalau seandainya pandangan, tatapan mata melihat sampai memanggil dan juga memancing naluri atau juga nafsu seseorang atau yang berkenaan, balik rumah ada tempat penyalur. Nabi kita bersabda, fa innal ladzi ma'aha mithlu ladzi ma'aha. Yang ada dengan pasangan istri kamu di rumah, yang ada dengan istri kamu di rumah sama juga seperti apa yang ada dengan dia yang kau lihat tadi itu. Itu ceritanya pada saat Nabi kita jalan keluar rumah, tak lama kemudian langsung saja balik rumah dan minta dilayan dengan istri beliau. Sahabat pun nampak agak pelik, Nabi kita terburu-buru. Ini ada apa? Terburu-buru macam tuh. Masya Allah, tabarakallah. Dulu jadi nenek saya, nenek itu kita seberapa sih nenek? Nenek tuh. Terus saya cerita, ada salah satu daripada mak saudara saya atau pada peringkat tuh juga kawin dengan orang Arab. Jadi kadang-kadang pada saat mak saudara saya tadi itu pada saat lebih lagi bukan mak saudara, mungkin sudah sebaya nenek lah atau tuh. Jadi diceritakan sama tuh saya, kadang-kadang kalau pada saat suaminya datang, ya kalau pada waktu dia sedang masakan, sedang bersimbang, sedang sama-sama dengan teman-temannya pun langsung dipeluk dan diangkat dibawa naik ke atas. Seperti itu. Karena ada oleh hal, mungkin dia dalam keadaan seperti apa, ingin menyalurkan nafsunya secara halal. Jadi Nabi kita tadi itu datang terburu-buru dan minta dilayan dengan salah seorang daripada istri beliau. Terus Nabi kita komen macam itu. Nabi kita bersabda, sesungguhnya yang ada dengan wanita yang memancing naluri seks kamu tadi itu pun juga ada dengan istri kamu. Jadi sangat-sangat digalakkan. Banyak guru-guru saya yang kawin pada masa usia muda, 18 tahun dan kawin. Nyaman banget. Ada yang masakkan kita, ada yang ayatkan pakaian kita, ada yang aturkan rumah tangga kita. Jadi kalau tadinya kita makan
di luar, pada saat kita masak sama-sama bantu membantu, insya Allah beban atau biaya yang kita keluarkan semasa kita masih bujangan itu insya Allah cukup untuk kita berdua. Dan itu prinsipnya daripada hadis Nabi kita bersabda, ta'amul wahidi yakfisnain. Makanan untuk satu orang cukup untuk berdua, makan untuk berdua cukup untuk berempat, makan untuk berempat cukup untuk 8 orang. Jadi satu. Kemudian yang kedua, kita akan mendapatkan separuh masa yang dapat kita manfaatkan untuk maklumat hidup pada saat kita berkawin. Kenapa? Sebab kadang-kadang kita bareng jantung, tak boleh buat kerja. Pikir, ya Allah, lawaknya, cantiknya, siapa juga yang akan jadi suaminya nanti? Aku kah, dia kah, siapakah? Ngayal macam tu. Nanti di sini pelancong ramai, tengok pula pelancong, masya Allah, cantiknya. Apakah pada suatu ketika nanti aku akan kawin dengan orang putih atau dengan orang negro atau seperti apa? Ngayal lagi. Tapi kalau kita kawin awal tuh benda-benda semacam itu tidak akan datang dalam kepala. Tenang. Sebab kenapa? Sebab benda-benda yang semacam itu teralihkan dengan problem-problem yang lain. SD mengidam, pikiran kemana? Entah ke klinik mana, jumpa bidan yang mana. Pada saat keluar istri atau hamil istri sudah besar, pikiran kita tidak memikirkan itu dan ini. Pikiran kita fokus kepada apa? Duit beranak nanti cuman. Ya Allah, kalau hospital swasta 6.000, 7.000, jenuh laku. Kalau saya hospital kerajaan, takut kalau yang melayani nanti pakai spesialis laki-laki. Ya Allah. Jadi pikiran ke situ, tak ada lagi memikirkan yang bukan-bukan. Nah, teralih. Tapi semuanya ibadahlah mereka. Risau dalam urusan hidup, risau dalam urusan keluarga, ada nilainya di sisi Allah Jalla wa Ala. Terakhir, bes. Hukum. Haji. Akal tadi saya sebut untuk memilih. Ya. Kenapa sekarang orang suka memilih Syiah? Sedangkan ia tersedia sesat. Akal, di samping akal nafsu. Wa nahandasa 'anil hawa. Baru fa inna jannata hiyal ma'wa. Orang yang mampu untuk menahan nafsu, menahan keinginan dengan akal pemikirannya, Allah janjikan surga sebagai tempat kediamannya nanti pada hari kiamat. Akal memang memainkan peranannya, tapi akal juga punya kemampuan yang terhad. Pada saat ditumbangkan oleh hawa nafsu, ditumbangkan oleh lingkungan, ditumbangkan oleh politik, ditumbangkan oleh keinginan, ditumbangkan oleh duit dan harta, kadang-kadang akal sudah tidak jadi waras. Semuanya kacau akal, tampar tumbuh akal, supaya akal itu jadi tidak sehat. Jadi yang itu tadi, bukan setakat pilih Syiah saja, pilih bola. Macam mana? Sampai kewajiban tertinggalkan hanya untuk Facebook. Sampai kewajiban tertinggalkan hanya untuk main layang-layang. Atas kita yang lain di sini. Wah. Itu pada musim kemarau, musim selepas potong padi atau apa musim panen, angin deras, lawak. Itu di sini. Kalau di Indonesia main layang-layang itu dipelagakan, benang dengan benang, putus. Nah kita, jadi kita senang menyusahkan orang satu, dan kita senang merugikan orang lain. Senang sekali. Jadi kita cari benang yang kuat. Benang tuh kadang-kadang kita gelas atau juga dengan kaca supaya tajam. Jadi tersentuh benang layang-layang atau wow daripada yang lain tadi itu. Begitu kita kenakan, begitu kita pelagakan, kemudian kita lepaskan benang kita, Masya Allah nanti dirubutkan layang-layangnya. Gara-gara kena layang-layang tadi itu korban prinsip dan juga korban agama. Jadi Syiah di antara daripada yang menunjukkan agama. Jadi kata akal masuk neraka. Jadi kata nafsu surga neraka itu adalah ketentuan daripada Allah Jalla wa Ala. Belum tentu orang yang rajin ibadahnya itu masuk surga. Dijawab oleh akal, ya betul. Tapi yang tidak sembahyang itu lebih belum tentu lagi masuk surga.
Kalau yang sembahyang saja belum tentu, apakah lebih tentu yang tak sembahyang? Lebih-lebih tidak ada harapan. Kalau yang sedang itu masih ada harapan, masih ada angan-angan. Baik. Ikut akal, kawin, istri dengan pasangannya, luahan hati, perasaan jiwa, kasih sayang dan cinta tertuang kepada istri saja. Tapi tidak boleh menggauli istri orang lain, tidak boleh menggauli wanita lain secara haram. Tapi kalau dengan mut'ah, itu mut'ahan Syiah itu sampai kepada tahap yang dengan seseorang boleh meminta untuk bermut'ah dengan istri orang lain. Tolong Tuan Haji, tolong Tuan Haji, dengan istri kita seumur hidup, seumur semati. Alaiha nahya wa alaiha namut wa biha nub'atsu insyaallah. Kita hidup untuk seumur hidup. Tapi kalau orang Syiah, seminggu yang ini ada lagi yang lawak, seminggu lagi ikut kontrak, 1.000, 2.000. Kadang-kadang perempuan sanggup untuk berjuang kehormatannya dengan darah 50 aren. Ayo saja buka akhbar perempuan pelacur yang datang daripada main-main Indonesia. Pelacur jarang sih kita banyak mana, tapi banyak jadi pembantu. Tapi kalau untuk pelacuran daripada Cina yang ditangkap daripada Myanmar, itu juga daripada Thai kacukan antara Siam dengan Melayu atau Siam. Jadi kelihatan lebih mempesona dan juga lebih boleh seminggu bayar 300 RM ya, daripada bayar 30.000 seumur hidup. Ini 30.000 boleh, tiap minggu ganti, itu cukup menggiurkan sehingga akal tadi itu tumpang. Tak boleh akal dikalahkan sama nafsu, dikalahkan sama keinginan, dikalahkan sama lingkungan, dikalahkan sama kebodohan dan kejahilan. Makanya itu akal, kalau hanya dengan akal saja yang memainkan peranannya masih belum memadai, harus akal juga ditunjang dan dibantu dengan ilmu pengetahuan yang sehat atau yang bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jemput makan restoran Zam-Zam, nasi maghrib, nasi bukhari, dan siapkan bayarannya. Oke, murah kasih. Silakan. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Sallallahu alaihi wasallam.